Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah, Yesusku Ku
Shalom, selamat Paskah jemaat sekalian. Selamat datang dalam live streaming ibadah Paskah PUK K3 PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin Propulsi tahun 2020. Ibadah Paskah kita hari ini dengan tema Nyata dalam Perbuatan akan dipimpin oleh Romo Yohanes Paulus Subroto PR. Kita bersyukur untuk Paskah yang boleh kita rayakan. Kita merayakan fakta bahwa Tuhan telah mati menebus dosa kita dan bangkit melawan kuasa dosa. Kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas maut dan memberi kita pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Kita tahu bahwa Paskah tahun ini Paskah yang berbeda. Kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak biasa. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk memperhatikan beberapa hal penting untuk mendukung jalannya ibadah online saat ini. Yang pertama, siapkan diri untuk ibadah dengan memakai pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti kebaktian biasa. Yang kedua, duduklah dengan sopan dan tidak berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum selama beribadah. Yang keempat, mengikuti liturgi ibadah seperti waktu duduk dan berdiri, berdoa dan saat mendengarkan firman Tuhan. Sambutan di Rut PT DI pada perayaan Paskah perusahaan tahun 2020. Yang terhormat rohaniawan, Dewan Komisaris, pejabat struktural, serta seluruh karyawan-karyawati Kristiani PT DI dan PT NTP yang saya banggakan dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih dan karunia-Nya, kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada saat yang berbahagia ini, perayaan Paskah perusahaan tahun 2020 dapat diselenggarakan. Saat ini kita diperhadapkan pada situasi sulit. Wabah COVID-19 telah mengubah segalanya. Termasuk pada waktu yang berbahagia ini, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah ibadah perayaan Paskah perusahaan. Hal ini merupakan salah satu langkah pencegahan penularan wabah virus corona yang saat ini telah tersebar secara global. Namun, kita tidak kehilangan kesempatan untuk saling berinteraksi, khususnya saat momen Paskah ini lewat media daring yang saat ini kita saksikan dan dengarkan bersama-sama dimanapun kita berada. Perayaan Paskah perusahaan tahun ini bertema Nyata dalam Perbuatan, dengan subtema kebangkitannya menyempurnakan komitmen kita untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui tindakan iman. Setiap tindakan kita bisa mengubah banyak hal. Segenap umat Kristiani di PT Dirgantara Indonesia Persero dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi diharapkan dapat memaknainya secara kerohanian untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam wilayah perusahaan tempat berkarya nyata dengan sungguh-sungguh. Melalui harapan ini, optimalisasi kompetensi, komoditi, dan komersialisasi perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas, loyalitas, dan berkualitas dunia niscaya dapat dicapai seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai penutup, seluruh direksi dan segenap manajemen perusahaan mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020 kepada seluruh karyawati Kristiani PT DI dan PT NTP. Tuhan memberkati kita semua. Bandung, 17 April 2020, Direktur Utama PT DI, Elvin Guntur. Shalom.
Yang kami hormati Pastor Yohanes Paulus Subroto, yang kami hormati Bapak Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati PT DI dan PT NTP, baik yang aktif maupun pernah bakti yang kami kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa di surga, karena walaupun dalam situasi yang mencekam dengan wabah COVID-19, kita masih bisa merayakan perayaan Paskah PT DI, PT NTP 2020 dari rumah kita masing-masing lewat live streaming yang saat ini diadakan oleh panitia Natal dan Paskah PT DI, PT NTP. Semuanya itu kita patut syukuri, karena dalam situasi yang sulit seperti ini kita tetap bisa merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari alam maut, mengalahkan maut. Semua ini bisa terselenggara karena adanya partisipasi aktif dari para panitia yang dengan meluangkan waktu untuk bisa menyelenggarakan semua ini bisa terjadi, dan kita bisa bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing bisa merayakan perayaan ini dengan baik, dan kita bisa menikmati perayaan ini dalam kondisi yang terpisah, tapi kita yakin bahwa kita adalah bersama-sama dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua ini bisa terselenggara dengan baik karena adanya dukungan baik langsung maupun tidak langsung, material maupun moral dari segala berbagai macam pihak. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pastor Yohanes Paulus Subroto, untuk manajemen PT Dirgantara Indonesia dan NTP yang telah memberikan fasilitas dan segala macam kebutuhan untuk terselenggaranya perayaan ini. Juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati PT Dirgantara Indonesia yang aktif untuk memberikan sumbangsi material maupun saran-saran dan lain-lain. Dan juga tidak lupa untuk semua panitia yang walaupun dalam kondisi yang susah seperti ini bisa menyelenggarakan perayaan ini dengan baik, dengan melakukan satu terobosan yang bagus sekali, yang kita tidak perlu hadir di satu tempat, tapi kita bisa menikmatinya dari rumah kita masing-masing. Sebagai pengurus PUK dan K3, kami menginformasikan bahwa kegiatan PUK dan K3 tiap hari Jumat dilakukan di Diklat setiap jam 12 siang sesudah makan siang. Terakhir kami ucapkan selamat Paskah tahun 2020 untuk kita semua, dan semoga dalam situasi saat ini kita tetap sehat dan tetap terlindungi dari wabah COVID-19, dan kita meyakini bahwa dengan kebangkitan Kristus harapan baru akan muncul. Terima kasih, selamat Paskah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita minta pertolongan Tuhan, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Junitu Tikupasang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami bisa menyelenggarakan perayaan Paskah PT DI, PT NTP 2020 ini, walaupun kami menikmatinya dari rumah masing-masing, tapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau akan ada berada di antara kami dan mempersatukan kami semua dari tempat kami masing-masing. Ya Bapa, berkatilah penyelenggaraan siaran Paskah ini agar benar-benar kami bisa menikmati dan kami bisa memahami dan memaknai arti pengorbanan dan kebangkitan-Mu dalam masa Prapaskah ini,
Dan semoga apa yang kami hadapi saat ini, masalah wabah COVID-19, bisa cepat terselesaikan dengan kebangkitan dari alam maut, dan harapan itu akan muncul bahwa segala sesuatunya akan ada jalan keluar, karena kebangkitan itu membawa semuanya yang terbaik untuk kami. Dan untuk kami di PT Dirgantara Indonesia, semoga dengan perayaan ini kami akan semakin bisa bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan kami. Ampuni salam dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Amin. Amin. Mari dengan penuh sukacita, dengan tetap berdiri, kita akan sambut kebangkitan Tuhan dengan satu pujian, Terpujilah Allah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan video visualisasi firman. Dilanjutkan dengan pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Paulus Subroto. Setiap kalangan tentu sependapat bahwa bekerja adalah aktivitas dalam hidup manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian tingkat eksistensi hidup yang memuaskan, atau yang disebut Abraham Maslow sebagai self-actualization level dalam teori of human motivation. Standar ekonomi yang tinggi, fasilitas fisik yang memadai, kenyamanan, kesejahteraan adalah beberapa hal yang dapat dijadikan pencapaian. Tidak masalah dengan semuanya itu, namun jika kita tinjau lebih lagi dan dihubungkan dengan eksistensi iman Kristen sebagai dasar keyakinan dalam hidup, ada yang lebih sempurna. Hal tersebut adalah pewujudan karya penyelamatan Tuhan lewat aktualisasi komitmen tindakan iman oleh tiap insan maupun golongan.
Respon akan sebuah pekerjaan dapat mencerminkan tindakan iman dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan sebagai tempat untuk berkarya nyata. Dalam semuanya ini, kenyataan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia akan menyempurnakan semua komitmen kita. Saudara-saudari terkasih, Shalom dan selamat Paskah untuk kita semua. Saya berharap meski di tengah pandemi COVID-19 ini, iman kita tetap semakin diteguhkan oleh karena sukacita kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, dalam renungan Paskah bersama ini, setidaknya ada 3 poin permenungan yang ingin saya tawarkan untuk Anda semua. Permenungan yang pertama, misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana Allah begitu mengasihi umat-Nya. Kehadiran Yesus dalam dunia ini membawa kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan manusia dari maut dan kebinasaan. Dan itulah yang tampak dalam diri Yesus yang dibawa oleh Yesus kepada kita semua. Maka dalam hal ini saya ingin menunjukkan situasi hidup yang terjadi di antara kita. Kerap kali kita menjadi orang-orang yang terluka, butuh penyembuhan. Ada orang yang merasa sakit hati ketika tidak bisa menerima perlakuan ataupun juga dari mereka yang menaruh dendam kepada kita. Banyak dari antara mereka yang juga memperlihatkan situasi hidup yang kurang baik, yang artinya menunjukkan bagaimana perjalanan hidup seseorang itu penuh dengan situasi luka. Dan persis itu juga yang dialami oleh Petrus. Misalnya dalam Yohanes 21, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai berulang-ulang Yesus itu bertanya kepada Petrus. Dan akhirnya Yesus mau menunjukkan kepada kita semua supaya Petrus sungguh menaruh cinta kasih kepadanya. Dengan menaruh kasih kepada Tuhan, dengan mencintai Tuhan sepenuh hati, maka seseorang akan dibawa pada sikap bagaimana ia juga menaruh pengampunan kepada sesama. Dan disitulah Petrus mengubah cara hidupnya yang penuh dengan luka menjadi pengalaman yang penuh rahmat. Dan kita juga diajak bagaimana dalam poin permenungan yang pertama ini, Allah yang begitu mengasihi hidup kita juga diajak supaya kita menemukan cinta sejati kita, yaitu dengan mengasihi Allah. Dengan mengasihi Allah, mencintai Tuhan, maka kita juga akan menemukan bagaimana pengalaman hidup kita yang penuh dengan keterlukaan ini diubah menjadi pengalaman hidup berahmat. Poin permenungan yang kedua, kita semua diajak supaya hidup kita dipenuhi oleh cinta kasih. Kalau kita melihat teks dalam perjamuan malam terakhir, bagaimana Yesus menyerahkan diri seutuhnya, tubuh dan darahnya untuk keselamatan para muridnya. Kita melihat bagaimana Yesus pun juga sangat mencintai hidup kita, dan kita diajak juga untuk hidup yang dipenuhi oleh cinta kasih ini dalam olah hidup keseharian kita. Sebagai contoh,
Ada seorang suami yang waktu itu ikut dalam retret pengolahan luka batin. Rupa-rupanya suami ini tidak lama kemudian itu akan bercerai dengan istrinya. Sudah ada punya rencana. Nah, tetapi setelah dia melakukan refleksi dan juga permenungan, akhirnya suami ini lalu mendapatkan pencerahan bagaimana hatinya itu disentuh oleh Tuhan. Ketika seseorang disentuh oleh Tuhan, oleh cinta kasih Tuhan, maka ia akan menemukan juga bagaimana cinta kasih itu juga mengalir dalam hidupnya. Lalu setelah retret ini, lalu kemudian dia datang ke rumahnya, memeluk istrinya, lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali berdamai, padahal sudah berada dalam ujung perceraian. Nah, situasi ini memperlihatkan kepada kita semua, ketika seseorang hidupnya dipenuhi oleh cinta kasih, maka yang akan keluar dari hidupnya itu adalah cinta kasih itu sendiri. Kalau kita melihat situasi saat ini, kita memasuki paradoks hidup beriman dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Di satu sisi, kita semua diajak untuk memohon supaya COVID-19 ini juga segera berakhir. Tetapi di sisi lain, pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Maka kita semua diajak untuk mengubah hidup kita. Bagaimana hidup kita ini dipenuhi oleh cinta kasih. Ketika hidup kita dipenuhi oleh cinta kasih, maka yang ada dalam diri kita adalah tidak lagi mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga akhirnya mementingkan kepentingan bersama. Nah, maka orang yang paling mengasihi adalah orang yang bahkan menyerahkan nyawa untuk mereka-mereka yang dikasihinya. Dan itulah yang tampak dalam diri Yesus. Yesus mengajarkan ini semua, dan kita diajak supaya hidup kita pun dipenuhi oleh cinta kasih. Poin permenungan yang ketiga, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan tokoh Yudas. Kalau kita cermati dalam teks perjamuan malam terakhir, bagaimana Yudas ini mengkhianati Yesus. Padahal kalau kita melihat, Yudas itu sama dengan para murid yang lainnya. Artinya, Yesus pendidik, memilih para murid, mengajari mereka banyak hal, dan juga memberikan kepercayaan kepada mereka. Bahkan Yudas ini dipercaya oleh Yesus sebagai seorang bendahara. Tetapi apa yang terjadi? Yudas yang dipilih oleh Yesus, yang dididik oleh Yesus, dan juga yang makan bersama-sama dengan Yesus, pada akhirnya mengkhianati Yesus. Nah, bisa jadi situasi yang dialami oleh Yudas juga terjadi dalam hidup kita. Ada saatnya, atau mungkin kita juga pernah berkhianat kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga di saat kita berada di tempat kita bekerja. Saya ingin menggambarkan situasi ini, misalnya dalam hidup perkawinan juga tidak jarang ditemukan banyak dari antara mereka yang lalu mengkhianati janji perkawinannya. Maka yang terjadi ya selingkuh lagi, ya teuing sampai kapan ya. Lalu juga misalnya saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor, bagaimana supaya tetap menghayati janji imamat saya ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, godaan yang memikat sehingga memudahkan orang kemudian terjebak pada situasi godaan itu. Atau kita semua yang dalam konteks bekerja dalam sebuah perusahaan,
Kalau kita melihat bagaimana janji kita terhadap perusahaan, atau bagaimana adanya visi dan misi dari perusahaan ini yang membantu supaya baik karyawan maupun juga mereka-mereka yang berkepentingan di dalamnya itu bersatu padu untuk memajukan kepentingan bersama melalui produk-produk yang dihasilkannya. Tapi bisa jadi dari antara kita juga pernah berkhianat atau mungkin juga saat ini sedang berkhianat. Artinya sejauh mana komitmen yang ada untuk bersatu padu memajukan kesejahteraan bersama ini tetap dihadirkan dan diutamakan. Nah, mari kita belajar dari situasi ini, dari tokoh Yudas paling tidak, bagaimana ketika seorang murid mengkhianati janjinya, maka yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Maka poin yang ketiga ini saya menyebutnya sebagai teladan kemuridan. Kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita diajak untuk meneladani Tuhan, Sang Guru, Yesus sendiri, agar sungguh-sungguh memberikan diri kita, hidup kita, komitmen kita dengan sepenuh hati, sehingga kita semua bisa mengarahkan pandangan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Semoga 3 poin permenungan ini membantu kita semua pada akhirnya bagaimana sukacita kebangkitan Tuhan sungguh-sungguh menerangi hidup kita dan juga menjadikan kita semua untuk sehati dan sejiwa memajukan perusahaan atau tempat di mana kita saat ini bekerja, sehingga pada akhirnya kehendak baik, kepentingan bersama semuanya didahulukan atas nama kebaikan kita bersama dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara serta pemerintah, bencana alam dan pandemi COVID-19. Kita berdoa juga untuk perusahaan, seluruh jajaran pemimpin serta seluruh karyawan PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ignatius Wibowo. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Dengan kebangkitannya,
Ia tumbuhkan semangat dan harapan baru bagi manusia, dan Ia juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah kiranya selalu mendampingi para pemimpin negara kami, supaya berkat bantuan-Mu, mereka selalu mengarahkan hati, budi, dan pikiran mereka untuk selalu mengusahakan perdamaian, kesejahteraan, dan kebebasan sejati bagi semua orang, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, serta menjamin kebebasan beragama di negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Sang Pemelihara, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, dokter, perawat, semua tenaga kesehatan, dan para peneliti bidang kesehatan, serta semua saudara yang sedang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam usaha mereka membantu sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mohon berkat untuk PT Dirgantara Indonesia dan NTP, tempat di mana kami bekerja dan berkarya. Kiranya Engkau selalu sudi sertai perusahaan kami ini, agar dapat mengembangkan dan menyelesaikan program-program yang saat ini sedang kami kerjakan. Sertai juga seluruh insan yang berkarya di PT Dirgantara Indonesia dan NTP, mulai dari karyawan dan sampai dengan pimpinan perusahaan, agar dapat bekerja sama, bersinergi satu sama lain, untuk dapat mewujudkan perusahaan yang sehat, maju, dan dapat menyejahterakan karyawannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh karyawan-karyawati yang berkarya di PT Dirgantara Indonesia dan NTP. Kiranya Engkau selalu sudi menyertai di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, agar kami dapat melaksanakannya dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon tuntunan-Mu di setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, baik persoalan di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga kami masing-masing, agar dapat kami selesaikan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan limpahkanlah berkat kesehatan, keselamatan, dan rezeki selalu bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami berdoa untuk persekutuan umat Kristiani di PT Dirgantara Indonesia dan NTP, baik itu PUK dan K3. Kiranya dapat selalu menjadi wadah pemersatu bagi umat-Mu yang berkarya di perusahaan ini, dan menjadi sarana kami untuk dapat memuliakan nama-Mu selalu. Kami mohon berkat juga untuk setiap insan yang telah meluangkan waktu di dalam persekutuan ini, agar mendapatkan berkat-Mu selalu. Semoga persekutuan umat Kristiani ini, baik K3 maupun PUK, juga selalu menjadi sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus di tempat kami berkarya ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Roma 5 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kita sudah ditebus oleh-Nya dengan darah yang mahal, tunai dan lunas. Maka marilah kita membawa segenap hidup kita dan talenta kita, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kemuliaan nama-Nya, seperti tema kita nyata dalam perbuatan." Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, kita sudah ditebus olehnya. Saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu hadir di dunia ini di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan hidup kami dari kedosaan. Kami bersyukur karena melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu, kami semakin disadarkan betapa Engkau mengasihi hidup kami. Kami mohon ya Bapa, semoga dalam olah hidup kami semakin terus-menerus belajar bagaimana mengasihi Engkau dan sesama kami. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kami mohon selalu semoga penyertaan-Mu melalui Roh Kudus senantiasa mengarahkan hidup kami agar sepenuhnya terarah kepada kehendak-Mu. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan juga situasi hidup yang saat ini kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga ingin membawa saudara-saudari kami yang terkena korban ini
dan terutama untuk semua pihak yang saat ini sedang berjuang untuk memerangi wabah ini. Bantulah kami dan mereka semua agar kami bisa saling bekerja sama untuk memerangi wabah ini, dan semoga kehidupan seperti sedia kala dalam kedamaian dan juga ketenangan batin senantiasa kami peroleh sebagaimana yang Engkau kehendaki sendiri. Dan ya Bapa, kami ingin mensyukuri semua anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau hadirkan bagi kami. Dan semoga melalui perayaan Paskah ini, hidup kami semakin diterangi oleh misteri Paskah-Mu, dan juga hidup kami sepenuhnya dalam pengabdian boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Berkatilah kami semua yang hadir, berkatilah mereka-mereka yang ikut andil dalam mensukseskan perayaan Paskah ini. Berkatilah pula mereka-mereka yang dalam situasi saat ini terus berjuang untuk memajukan perusahaan kami. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga perusahaan kami dari hari ke hari dalam situasi dan tatanan zaman saat ini tetap terus bertahan dan juga mengusahakan produk yang terbaik, sehingga semua ini pelayanan yang kami aturkan dan laksanakan sungguh-sungguh dapat mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Ya Bapa, doa-doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Saudara-saudari sekalian, keluarga yang kita cintai, tugas dan pengabdian kita untuk memajukan perusahaan kita bersama ini senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, rekan-rekan PUK dan K3. Sebagai bagian perayaan Natal dan Paskah, kita juga telah melaksanakan kunjungan kasih ke para mantan karyawan atau pensiunan beserta keluarganya. 3 kunjungan kasih telah kita laksanakan. Kunjungan pertama adalah menghadiri kebaktian peringatan meninggalnya almarhum Bapak Haryadi Sudibyo yang dilakukan pada tanggal 10 November 2019 di Gereja Kristen Jawa. Bapak Haryadi beserta istrinya, Ibu Eli, merupakan mantan karyawan PTDI. Tercatat, 10 orang anggota PUK dan K3 mengikuti kebaktian ini bersama jemaat lainnya. Kunjungan kedua adalah ke keluarga almarhum Bapak Slamet. Kunjungan yang diselingi dengan kesaksian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020. Kunjungan ini diikuti oleh 7 orang anggota PUK dan K3. Kunjungan ketiga adalah kunjungan ke Bapak Budi Petrus dan keluarga yang dilaksanakan pada 6 Maret 2020 atau 8 hari sebelum COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan social distancing dihimbau oleh Presiden Jokowi. Pada kunjungan terakhir ini, antusiasme anggota PUK dan K3 meningkat. Tercatat, terdapat 14 anggota yang mengikuti kegiatan ini. Beberapa kendala teknis menghalangi beberapa kunjungan untuk dapat terlaksana sesuai rencana. Akhir kata, mewakili tim kunjungan, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan rekan-rekan pada kunjungan-kunjungan ini. Sekian dan selamat Paskah. Sekian perayaan Paskah PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin Propulsi. Saya mengucapkan terima kasih pada manajemen PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin Propulsi, dan juga kepada jemaat PUK dan K3, PTDI dan PT NTP, dan terlebih lagi kepada seluruh kawan-kawan panitia yang telah berjuang dan berusaha keras untuk mewujudkan acara Paskah ibadah online ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, selamat Paskah, Tuhan memberkati.